Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mukhlis. Sahabat semua, di video kali ini kembali saya ingin bercerita. Karena saya sering banget dapat kisah-kisah itu, saya simpen terus, saya bikin tulisan, rasanya kalau nggak saya share kok saya yang mubazir gitu teman-teman semua. Kenapa? Karena saya nggak mau dapat pembelajaran sendiri. Saya kepengen yang lain juga dapat pembelajarannya. Suatu ketika saya di kelas training sedang bertemu dengan seorang peserta dan peserta itu mendatangi saya pada saat waktu istirahat. Kemudian dia bertanya sama saya, "Pak, kenapa Pak ya? Kok yang lain bisa berhasil, kayaknya kok saya jualannya nggak sebagus mereka, Pak. Kenapa ya Pak ya, mereka udah begitu jualannya luar biasa sekali Pak, saya padahal udah ngelakukan itu semua banyak Pak, kok nggak bisa-bisa kayak mereka ya Pak ya? Apa karena saya nggak mampu bicaranya Pak? Apa karena saya mungkin presentasinya nggak bagus Pak? Apa mungkin karena saya sebagai penjual nih nggak jago ngerayu Pak? Saya lemah Pak ya, banyak kekurangannya Pak." Saya minta dia duduk. "Bu, duduk dulu silakan." Sambil tersenyum, saya tatap wajah beliau, lalu saya tanya, "Sekarang saya tanya, apakah Ibu memiliki kekurangan fisik? Secara fisik maksud saya." "Enggak Pak, lengkap Pak, mata ada, hidung ada, mulut ada, kuping, tangan, kaki, semua lengkap Pak." "Oke, berarti modal Ibu cukup." Jawaban saya, Ibu nggak ada kekurangannya. "Ya Pak, kalau gitu mah semua orang juga bisa dong jawab Pak. Kasih dong jawaban yang bikin saya merasa bahwa memang saya perlu melakukan yang baik." "Oke." Akhirnya saya bilang, "Gini Bu, coba nanti Ibu di rumah cek satu film judulnya Door to Door. Door to Door ini adalah sebuah film produksi luar negeri yang menceritakan kisah sukses seorang penjual. Siapa dia? Penjual itu namanya Bill Porter. Bill Porter adalah penjual direct selling. Yang istimewa dari Bill Porter, mungkin juga di antara teman-teman sudah pernah mendengar kisah ini. Beliau adalah orang yang kena cerebral palsy atau lumpuh separuh. Tangan kanannya tidak bisa diangkat, jalannya juga agak terseret, mulutnya juga sebagian hanya bisa bergerak, dan daya intelijensianya juga terbatas sekali. Bill Porter pada tahun 50-an mulai bekerja. Beliau sekitar tahun 1932. Pada tahun 50-an beliau bekerja dan disalurkan oleh ketenaga kerjaan di negaranya di Amerika sana. Saat dia disalurkan kerja, dia nggak pernah bisa lama kerja. Kerja di perusahaan A cuma 1 hari, kerja di kantor B cuma 3 hari. Kenapa? Karena dia tidak mampu menganalisa, tidak mampu bekerja dengan baik karena keterbatasannya itu. Tapi dia tidak pernah mau menyerah. Karena apa? Dia punya rasa ingin membanggakan ibunya yang begitu luar biasa membimbing dan merawat dia dan menganggap Bill Porter sebagai orang yang normal saja. Setelah dia tidak dianggap mampu bekerja, akhirnya dia nganggur di rumah. Dia bagaimana caranya berpikir supaya saya bisa menghasilkan. Didatangilah olehnya sebuah perusahaan yang menjual peralatan kebutuhan rumah tangga seperti sabun mandi, sabun cuci, shampoo dan sebagainya. Kemudian datanglah dia ke sana. Direktur perusahaan ini begitu melihat Bill Porter mengatakan, "Kamu gak akan bisa. Bagaimana kamu mau jualan? Ngomong aja susah." Karena beliau ngomongnya terbata-bata. Begitu dia keluar dari tempat yang dia lamar kerja itu, dia melihat wajah ibunya sambil melambaikan tangan. Lalu Bill Porter bilang, "Aduh, kalau saya dibilang gagal nanti saya bisa mengecewakan ibu saya." Begitu kata hatinya. Akhirnya dia masuk lagi ke dalam. Dia bilang, "Pak, tidak apa-apa kalau Bapak tidak mau terima saya. Kasih saya kesempatan 1 kali saja." "Untuk apa?" "Untuk saya membuktikan saya bisa melakukannya seperti apa yang Bapak mau. Berikan saya peralatannya, saya akan datangi satu tempat." Akhirnya apa yang dikatakan sama si direkturnya, "Oke, tapi bagaimana saya yakin kamu bisa saya terima untuk mencoba ini?" Bill Porter bilang, "Kasih saya lokasi yang paling sulit dan tidak ada mau satupun juga orang yang mau ditempatkan di sana." Baik, akhirnya katanya si Direktur Watkins ini, ya, kalau teman-teman tahu itu adalah produk direct selling yang di Amerika sana, diberikanlah tas barang-barang yang isi barang-barang. Kemudian Bill Porter mulailah bekerja. Ibu ini mendengarkan cerita saya itu sangat sungguh-sungguh. Wow. "Terus gimana Pak? Terus gimana?" "Sebentar. Saya lanjutkan ya," saya bilang itu sama ibunya tadi. Begitu saya lanjutkan, si ibu ini bilang, "Pak,
saya ngedengar cerita itu aja udah ngerasa tersentuh Pak. Saya kepengen tahu hasilnya gimana. Oke, saya lanjutkan cerita saya. Akhirnya Bill Porter datanglah ke desa atau ke kota atau ke kampung, kecamatan, kelurahan lah ya lebih tepatnya. Ke kelurahan tempat daerah yang paling sulit, di situ dia buat jualan. Datang pertama bukan disambut dengan bukan pintu daripada si pemilik rumah, tapi gonggongan anjing. Akhirnya pergi. Datang lagi ke tempat yang kedua, orang dilihat yang bilang, wah itu tuh minta sumbangan. Gak bisa masuk. Masuk pintu yang ketiga, dia datang disambut, tapi dia seperti orang yang minta sumbangan. Mau dikasih duit, dia bilang enggak, saya mau jualan. Sampai akhirnya Bill Porter dapatlah seorang pelanggan pertamanya dia. Dan percaya atau tidak, Bill Porter dengan segala keterbatasan yang dia punya, di tahun 80 dia menjadi penjual terbaik di Watkins, PT perusahaan yang dia bernaung. Tidak ada satupun orang yang menyangka dia menjadi penjual terbaik saat itu. Setelah kurang lebih 20 tahun dia berkarir dan menjadi seorang penjual, dia menjadi orang yang sukses menjual produk-produk yang dia bawa. Bu, saya bilang, bagaimana menurut Ibu orang seperti Bill Porter dengan begitu banyak kekurangannya dia bisa berhasil sukses, sementara kita begitu lengkap? Kuncinya dua Bu, sabar dan gigih. Ibu sabar menjalani prosesnya, Ibu gigih terus melakukannya sampai Ibu mendapatkan hasil. Jadi Ibu, kalau ada orang yang sukses, Ibu gak ngelihat apa yang dia lakukan sebelumnya. Kalau udah ada banyak orang yang di atas sana, Ibu lihat kok gampang banget hasilnya, Ibu gak tahu di belakang itu apa yang mereka lakukan. Yang perlu Ibu lakukan kuncinya adalah sekarang, teruslah bekerja, teruslah berusaha, cari peluang, banyak silaturahmi, dan jangan pernah berhenti sampai hasilnya dapat. Si ibu ini bilang, iya juga Pak ya, padahal Allah sama saya sayang banget, udah ngasih begitu banyak luar biasa saya dapetin, tapi kenapa kok saya masih aja ngeluh? Pasti saya punya kesempatan untuk jadi sukses. Kami pun berpisah. Sekian tahun kemudian saya lihat ibu ini sudah mulai bertumbuh. Teman-teman, ingat ya, kuncinya dua, sabar dan gigih. Sabar melewati prosesnya, gigih terus berjuang sampai berhasil. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kalau bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.